Lots of red tape, though. I can get us through it. Hey, it's private property. Come on. Hey, it's just an old machine gun nest. It's nothing. It's just a machine gun nest. That's what I was told. How many dead people are down here? This was a burial site for the ancient chiefs. You must die. Lots of red tape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan review film bergenre horor, misteri dan thriller berjudul Gehenna tahun 2019. Namun sebelumnya, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja ke videonya. Yuk, check it out! Film dimulai dengan adegan seorang pria tua yang sedang menjadi tawanan oleh sekelompok orang. Dan pada saat itu seperti sedang diadakan upacara atau ritual di mana pria tua ini akan dijadikan sebagai tumbal dan bagian wajahnya dikuliti untuk dijadikan topeng. Kemudian pria itu dibaca-bacakan mantra dan dimasukkan serta dikurung di sebuah gua seorang diri. Mantra yang dibacakan tadi ternyata bertujuan agar pria ini bisa hidup abadi. Gua pun ditutup dengan menguburkan sebuah boneka aneh di pintu gua tersebut. Kemudian scene berpindah ke zaman modern, di mana ada seorang wanita yang bernama Paulina telah membeli pulau ini dan berniat untuk menjadikan pulau ini sebagai tempat wisata dan penginapan karena keindahan dan keeksotisan pulau tersebut. Singkat cerita, Paulina dan temannya yang bernama Tyler kemudian merencanakan untuk berkeliling pulau dan melihat-lihat agar dapat mengestimasi bangunan dan tempat-tempat yang akan mereka bangun nanti. Sebenarnya, warga setempat tidak menyetujui kalau pulau tersebut dijadikan sebagai tempat wisata, karena menurut mereka tempat tersebut merupakan tempat keramat. Namun, Paulina dan kawan-kawan masih tetap bersikeras untuk membangun pulau tersebut. Akhirnya, mereka berlima, yaitu Paulina, Tyler, Ellen, David, dan Pepe, bergegas dengan sebuah mobil menuju ke pulau tersebut. Sepanjang perjalanan, ternyata tempat tersebut banyak meninggalkan jejak perang dunia II antara Jepang dengan Spanyol. Sampailah mereka di tempat tujuan. Mereka disambut dengan pagar tua yang tergantung banyak boneka-boneka aneh. Paulina dan Tyler mulai merancang struktur dan bentuk bangunan, sementara yang lainnya sedang melihat-lihat keadaan sekitar. Kemudian, mereka pun berkumpul kembali. Dave mulai menggunakan drone-nya untuk melihat tempat tersebut dari atas, dan mereka menemukan gambar dua orang penduduk setempat yang ternyata juga berada di tempat itu. Mereka pun memutuskan untuk menemui dua penduduk yang mereka lihat tadi. Sampailah mereka di tempat kedua orang tadi. Ternyata mereka adalah seorang pria tua dan cucunya yang tengah duduk di depan sebuah lubang yang menyerupai pintu menuju ke lorong bawah tanah. Pepe mencoba mengusir kedua orang itu karena tanah tersebut masih bagian dari properti proyek. Sebelum pergi, pria tua itu menjatuhkan boneka aneh yang mirip dengan boneka-boneka yang digantung di pagar masuk tadi. Pria tua itu juga memakai topeng yang ternyata topeng itu adalah kulit wajah dari pria yang dijadikan tumbal pada waktu itu. Ketika membuka topengnya, Pepe sangat kaget dengan wajah seramnya dan kakek itu berkata, "Jika kalian bijak, harusnya kalian lebih bisa menghargai leluhur." Dan mereka berdua pun pergi. Paulina dan kawan-kawan memutuskan untuk memasuki gua tersebut. Saat yang lain masuk, Dave mengambil sebuah boneka aneh yang tadi terjatuh. Ia pun menyusul masuk. Saat masuk, ternyata itu adalah sebuah ruangan gelap. Namun terlihat seperti hunian yang telah lama ditinggalkan. Tak sengaja, Paulina menabrak sebuah rak. Dan entah itu tengkorak milik siapa, namun mungkin saja itu adalah mayat-mayat peperangan dulu. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan menemukan beberapa senjata yang juga sepertinya peninggalan perang di masa lampau. Ternyata tidak hanya satu mayat aja loh di sana. Mereka juga menemukan mayat-mayat yang lainnya. Salah satu mayat itu adalah mayat seorang wanita, namun anehnya mayat ini mengenakan celana modern. Tak hanya itu, Ellen juga menemukan kamera modern
yang telah hancur di lantai. Dan mereka dikagetkan dengan kemunculan seorang pria yang menyerupai kerangka menghampiri Ellen dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Ellen yang merasa terancam langsung membanting pria itu ke tembok. Namun pria itu masih hidup dan berteriak memanggil nama Ellen yang entah ia tahu dari mana dan mengatakan Ellen harus mati. Kemudian gempa pun terjadi dan terdengar suara lengkingan yang sangat kencang yang membuat mereka semua tak sadarkan diri. Dan saat mereka bangun, ruangan yang tadinya gelap seketika berubah menjadi terang dengan lampu-lampu yang menyala. Selain itu, tempat itu juga terlihat lebih bersih dari yang sebelumnya. Dan ketika mereka akan keluar, ternyata pintunya tidak bisa dibuka. Mereka mulai berpencar mencari jalan keluar. Namun sayang, semua jalan telah buntu. Pada saat Dev sedang merasa putus asa sendirian, tiba-tiba terlihat seperti seorang tentara Jepang yang menodongkan pistol kepadanya, menghampiri Tyler dan Paulina. Namun anehnya, tentara itu malah bunuh diri di depan mereka. Dev mulai mendengar suara-suara aneh seperti suara seorang wanita yang memanggil namanya. Mereka menemukan sebuah radio yang masih aktif, dan ketika dicoba, siaran radio tersebut menyiarkan berita yang terjadi pada zaman perang. Dan dengan kata lain, entah bagaimana caranya, saat ini mereka sedang berada di zaman perang. Pepe yang dari tadi menunggui mayat tentara itu menemukan sebuah boneka aneh di dalam saku bajunya. Pepe mengambilnya, namun entah dari mana, Pepe seperti melihat hantu ibunya yang menyuruhnya untuk bunuh diri. Dev yang dari tadi membawa boneka aneh yang ia temukan, tiba-tiba bertemu dengan sosok wanita yang menyerupai adiknya yang telah meninggal karena kecelakaan. Namun sosok itu berubah menyeramkan, menyebabkan Dev terjatuh dan mengalami patah kaki. Sebelumnya, mereka menemukan sebuah lukisan tembok yang menjelaskan tentang kutukan hidup abadi dari sepasang suami istri yang menderita karena dipisahkan dan disiksa saat zaman perang dulu. Dan sepasang boneka aneh itu adalah lambang dari suami istri tersebut. Dev yang sudah tak dapat berjalan kembali diteror oleh hantu adiknya, dan akhirnya ia pun terbunuh. Dan Pepe yang ternyata sedang kerasukan memberitahu Ellen bahwa hanya akan ada satu orang yang selamat dan bertahan. Di ruangan lain, Tyler dan Paulina menemukan buku harian dari prajurit Jepang yang tadi bunuh diri. Dan di dalam buku harian itu, ia menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saat zaman perang, tentara Jepang membangun bangunan itu sebagai sebuah benteng. Dan dengan tak sengaja, mereka menemukan gua, di mana gua itu adalah tempat di mana dikurungnya pria tua yang dulu dikutuk oleh masyarakat setempat. Dan benar saja, mereka bertemu dengan pria tersebut dan pria itu pun langsung bunuh diri untuk menyelesaikan kutukannya. Dan inilah alasan kenapa prajurit Jepang ini bunuh diri ketika bertemu dengan Paulina dan kawan-kawan. Karena ia tidak akan pernah bisa mati walau telah mencoba bunuh diri berulang kali, kecuali ada orang lain yang datang untuk menggantikan kutukannya itu. Namun Ellen nampaknya masih belum mengerti tentang kutukan ini. Karena egois dan ingin tetap hidup, Ellen pun memutuskan untuk membunuh yang lainnya agar ia bisa selamat. Ellen berhasil melukai Tyler sampai tak sadarkan diri dengan pisaunya, dan ia mulai mengejar Paulina. Saat hendak melarikan diri dari Ellen, Paulina tiba-tiba dikagetkan oleh Pepe yang muncul secara tiba-tiba. Paulina memegang boneka wanita yang diberikan oleh Dev, sedangkan Pepe menemukan boneka pasangannya di saku prajurit Jepang tadi. Mereka berdua berniat untuk menghentikan kutukan ini dengan cara menyatukan kembali pasangan boneka tersebut. Namun rencana ini gagal karena Ellen datang dan berhasil membunuh Pepe. Paulina melarikan diri dan berhasil menemukan senjata api milik prajurit yang tadi bunuh diri. Dan ia berhasil menembak Ellen sebanyak sekali, namun Ellen masih hidup. Paulina berniat untuk menembaknya kembali, namun Tyler datang untuk menghentikannya. Dan ia mengingatkan kembali kepada Paulina bahwa hanya akan ada satu yang hidup selamanya.
Akhirnya Tyler menembak Paulina dan Tyler pun mati tepat di sampingnya karena luka perdarahannya. Tersisa Ellen yang masih hidup. Luka tembakan di perutnya pun segera sembuh dan hilang secara ajaib. Ellen yang mulai sadar langsung melihat rekaman Dave dan ia baru sadar bahwa semua mayat yang mereka temukan adalah mayat mereka sendiri yang terkubur selama 70 tahun di ruangan itu. Dan pria menyeramkan yang menyuruhnya harus mati itu adalah dirinya sendiri. Hal ini terus berlanjut sampai 70 tahun kemudian dan film pun selesai. Nah, gimana geng? Seru dan menegangkan dong? Semoga kalian suka dengan review film kali ini ya. Dan jika kalian terhibur, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita semua bisa bertemu lagi di video-video yang tak kalah seru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.